Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini kita akan membahas tentang budaya bersih. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, kita umat Islam ini sebenarnya memiliki pengetahuan di domain kognitif tentang kebersihan ini sangat luas sekali. Pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di akhir ayat Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 6 berisikan perintah wudhu bagi orang yang akan menegakkan sholat. Dan di surat An-Nisa ayat 43 itu isinya cukup banyak, yaitu dimulai dari larangan orang yang mabuk untuk mendekati sholat sehingga dia sadar apa yang dia ucapkan, kemudian baru boleh melakukan sholat kalau dia sudah mandi. Kemudian juga larangan bagi orang junub menghampiri masjid sehingga dia sudah melakukan mandi junub, dan juga termasuk perintah tayamum. Selain itu, dalam kitab-kitab fikih itu hampir selalu diawali dengan babut toharoh, bab bebersih atau melakukan kebersihan. Dalam salah satu kitab fikih itu ada yang dalam babut toharohnya itu memiliki sampai 27 subbab. Ini kan menunjukkan betapa luasnya dalam ranah kognitif umat Islam itu memiliki pengetahuan tentang kebersihan. Selain itu ada lagi hadis yang sangat populer yang menjadi pengetahuan umat Islam secara umum, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sehingga ya kalau orang Islam tidak bersih, membersihkan diri, mandi, sikat gigi, kalau habis nyeker ya cuci kaki. Nah, ini kalau nggak melakukan kebersihan seperti itu ya kurang sempurna imannya. Ya kita tidak pesimis
dengan pengetahuan kognitif umat Islam yang sedemikian luas tentang kebersihan ini belum bisa mewujudkan budaya bersih yang meluas. Misalnya dalam aksi damai 2 Desember 2016 yang dikenal sebagai aksi damai 212, waktu itu hari Jumat ketika para peserta aksi ini selesai melakukan sholat Jumat, di mana dalam waktu sholat Jumat itu diguyur hujan yang cukup lebat, sehingga akhirnya alas sholat mereka yang pada umumnya dari koran ini akhirnya hancur, nempel di aspal, di trotoar, di halaman kantor-kantor sepanjang Jalan Tamrin. Ini kalau ditinggalkan begitu saja kan betapa kotornya bekas-bekas aksi damai itu. Tapi ada kesadaran yang cukup menakjubkan dari peserta aksi damai itu. Mereka memunguti koran-koran yang hancur, yang nempel di aspal di halaman kantor-kantor itu sedemikian rupa, dipungutin sampai bersih, masukkan ke kantong plastik, bahkan termasuk sisa-sisa makan itu juga mereka kumpulkan, sehingga setelah meninggalkan arena tempat aksi dari Monas sampai Jalan Tamrin ini ya nggak ada kotoran yang mereka tinggalkan. Nah, ini saya salut terhadap sikap kebersihan mereka itu. Nah, ini sebenarnya sudah di ranah kognitif, sudah bagus. Selain itu di ranah kognitif juga sudah dilakukan oleh Takmir Masjid Raya Sragen. Ini pada hari-hari tertentu mereka melakukan gerakan kebersihan di masjid-masjid sekitarnya. Nah, ini rupa-rupanya sudah berupaya mengembangkan budaya bersih. Ya, meskipun kalau dilihat secara nasional ini masih merupakan gerakan kecil. Nah, kita sangat mengharapkan ada gerakan yang lebih besar sehingga menimbulkan budaya bersih, tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Nah, Masjid Jogokaryan ini juga sudah melakukan renovasi rumah terhadap rumah jamaah yang nggak mampu merenovasi, sementara rumahnya ini sudah bahaya kalau ditempatin. Nah, ini ya kebersihan itu tentunya secara lebih luas, tidak hanya bersih. Ya bagaimana kita melihat kebersihan kalau misalnya rumah ini sudah reot gitu. Dibersihin kayak apa ya tetap meninggalkan kesan yang tidak indah gitu. Sehingga semboyan bersih itu indah lah, ini halamannya mungkin bersih tapi rumahnya reot, atau kalau dalam bahasa Jawa disebutnya pating gedaglek, ini kan ya tidak mencerminkan kebersihan. Nah, ini Takmir Masjid Jogokaryan Jogja ini sudah melakukan hal itu. Ya meskipun ini lingkungan sekitar jamaah Masjid Jogokaryan saja. Nah, ini kalau diikuti oleh masjid-masjid yang lain
sebagaimana yang dilakukan oleh Masjid Raya Sragen, terus Masjid Jogokarian Jogja. Nah, ini tentunya akan menimbulkan gerakan yang lebih luas. Ya, kita memang masih sulit melakukan gerakan yang di ranah psikomotorik ini menjadi sebuah gerakan budaya gitu. Nah, seperti yang kita lihat misalnya dalam arena sepak bola dunia di Qatar yang baru lalu, kita melihat supporter sepak bola dari Jepang ini melakukan gerakan kebersihan setiap selesai nonton sepak bola. Dia membersihkan stadion atau tempat duduk penonton ini yang kotor, yang banyak penonton yang meninggalkan sisa-sisa kemasan makanan, itu mereka bersihkan. Nah, ini menjadi pemandangan yang sangat indah dan mencerminkan bahwa bangsa Jepang itu menjadi bangsa yang bersih. Nah, ini patut dicontoh. Nah, kita harus merunut kenapa mereka bisa menciptakan budaya bersih seperti itu. Nah, sebenarnya budaya bersih Jepang ini dimulai dari sejak abad ke-7 di masa atau di masa Asuka. Nah, pada waktu itu meskipun hanya sebatas kaum bangsawan yang mempunyai pengetahuan kognitif tentang kebersihan, yaitu yang bersumber dari ajaran Shinto. Nah, kemudian pada abad berikutnya, akhir abad 8 sampai abad 12, di era Heian, nah ini sudah mulai berkembang. Pengetahuan kognitif itu juga menyebar sampai ke masyarakat awam. Nah, bangsa Jepang ini tidak membiarkan pengetahuan kognitif mereka tentang kebersihan dari ajaran agama Shinto yang mengajarkan bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, penganut agama Shinto harus bersih atau membersihkan diri. Nah, ternyata pengetahuan kognitif ini dikembangkan di ranah kognitif, ditanamkan nilai-nilai kebersihan kepada anak-anak sejak dini, dan juga disertai, diikuti oleh gerakan psikomotorik melakukan kebersihan gitu. Pengalaman seorang konsultan di Kementerian Agama, Profesor Asif, mengatakan pada waktu beliau kuliah di Jepang, beliau melihat seorang anak kecil, anak TK, sedang pulang sekolah, ini melihat tisu di jalan, dia pungut, dia masukkan tas. Ketika dia jalan sudah sampai ke tempat bak sampah, tisu itu dia buang ke bak sampah. Nah, Profesor Asif sangat tertarik dengan apa yang dilakukan anak kecil, anak TK ini. Sampai beliau menanyakan kenapa seperti itu, dan bahkan sampai menanyakan kelak kalau sudah selesai sekolah mau jadi apa. Ternyata anak ini punya cita-cita untuk menjadi petugas kebersihan. Nah, inilah membuat Profesor Asif kaget gitu. Kok ada anak kecil punya cita-cita menjadi petugas kebersihan?
Ya karena nilai kebersihan sudah ditanamkan di usia yang sangat dini, sehingga anak kecil ini ketika bercita-cita menjadi petugas kebersihan, ya menganggap sebagai pahlawan kebersihan, jadi sangat mulia gitu. Nah, memang nggak kebayangkan bagi masyarakat Indonesia, karena di Indonesia ya petugas kebersihan itu dia sendirinya tampilnya ya nggak bersih ini, karena government kita itu nggak memperhatikan itu gitu, nggak memperhatikan petugas kebersihan. Nah, sehingga ya sarana prasarananya juga tidak diperhatikan, sehingga petugas kebersihan di kita ini ya bersentuhan langsung dengan sampah-sampah yang kotor. Nah, sehingga mengakibatkan ya tampilan mereka sedemikian rupa lah, saya nggak tega menyebutnya, sehingga nggak mungkin anak Indonesia bercita-cita menjadi petugas kebersihan. Nah, beda dengan di Jepang atau di negara-negara maju, itu petugas kebersihan ini kan karena sarana dan prasarananya cukup canggih, ya mereka nggak bersentuhan dengan sampah-sampah kotor, jadi mereka ya tetap bersih penampilannya. Nah, ini di samping itu tadi punya masyarakat Jepang itu punya pengetahuan kognitif yang bersumber dari agama Shinto, kemudian dikembangkan di ranah psikomotoriknya nilai-nilai kebersihan bagi anak-anak, dan diiringi dengan suatu gerakan kebersihan di ranah psikomotoriknya melakukan gerakan kebersihan. Nah, sehingga ini akhirnya membentuk suatu kebudayaan bersih. Nah, sebagaimana kita lihat masyarakat atau supporter sepak bola Jepang di arena sepak bola di Qatar. Nah, kita nggak usah malu-malu menyontoh sesuatu yang baik seperti itu, karena ajaran Islam itu atau mendidik Nabi, mendidik umat Islam itu menjadi masyarakat yang terbuka. Nah, kalau nggak terbuka, bagaimana implementasi dari hadis Nabi yang mengatakan utlubul ilma walau bising, tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Nah, ini kalau tidak terbuka, tidak bisa outlooking yang jauh, kan nggak mungkin itu bisa diaplikasikan. Nah, ini ternyata di seberang Cina itu ada bangsa Jepang yang sudah menerapkan budaya bersih. Nah, kita melihat ke sana, bagaimana orang Jepang menerapkan atau membangun budaya bersih dari pengetahuan kognitif budaya ajaran Shinto, kemudian dikembangkan di ranah psikomotor, afektif dan psikomotorik. Nah, kita pengetahuan kognitif tentang kebersihan yang sedemikian luas, ya tinggal menirukan bangsa Jepang melakukan benchmarking atau remodeling, bagaimana mereka melakukan atau membangun budaya bersih dari pengetahuan yang kita miliki secara kognitif yang sangat luas. Tinggal kita secara afektif kita tanamkan pada anak-anak didik sejak dini di TK-TK. Nah, kita kan banyak punya, selain pesantren itu kan sekarang di kota-kota itu banyak boarding school lah. Itu sebenarnya sangat mudah membangun menerapkan pengetahuan kognitif tentang kebersihan ini menjadi di ranah psikomotoriknya, menanamkan nilai-nilai kebersihan disertai dengan gerakan secara di ranah psikomotorik untuk melakukan tindakan kebersihan.
kalau sudah sampai seperti itu ya sebenarnya mudah, kita akan membangun budaya damai. Dan toh ini juga sudah dimulai oleh gerakan 212 yang melakukan kebersihan. Ketika selesai melakukan aksi, tidak meninggalkan kotoran dan juga tidak merusak taman, nggak ada rumput yang keinjek. Nah, terus Masjid Jogokarian ya sudah melakukan renovasi terhadap rumah-rumah jamaah yang nggak mampu, yang rumahnya sudah seharusnya direnovasi tapi jamaahnya nggak mampu, sehingga rumah mereka ini yang menjadi pemandangan yang indah, tidak pating gedaglek menurut istilah orang Jawa. Dan Masjid Raya Sragen sudah melakukan gerakan pada hari tertentu, melakukan bersih-bersih di masjid-masjid di sekitarnya. Nah, itu kan tinggal memperluas atau menggerakkan masjid-masjid yang lain supaya melakukan gerakan-gerakan yang sama seperti dilakukan oleh Masjid Jogokarian, Masjid Raya Sragen. Dan kalau ada aksi-aksi di kota-kota besar, itu juga jangan meninggalkan sampah apapun. Nah, jadi kalau ini bisa kita lakukan, ya sangat mudah sebenarnya kita membangun budaya damai. Budaya bersih, sehingga kita akan bisa tampil bersih, tempat-tempat pariwisata juga bersih, tidak seperti selama ini kita kalau datang ke tempat pariwisata banyak kita lihat pemandangan yang kurang indah karena ongkokan sampah, dan tempat toiletnya juga banyak yang WC dan toiletnya kurang bersih, ada bau yang tidak sedap. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan sehingga Islam dan bangsa Indonesia bisa tampil bersih di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.